Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif Thorik Azizi, ingin mengerjakan tugas UAS, mata kuliah Business Intelligence dengan dosen pembimbing Pak Ari Gunawan. Saya ingin membuat 5 tables yang ada di layar ini dari financial, sales, unit sales, sales profit, dan quantity by product, dan sales area satu persatu. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama buka Power BI desktopnya, lalu kita masukkan datanya yang sudah dikirim di via WhatsApp oleh Pak Hari. Oke, lalu kita, kalau sudah keluar ini kita checklist tiga-tiganya, kita load, tunggu dia sampai ke load semuanya. Oke, sudah ke load. Lalu kita cek di table view, semuanya sudah masuk. People, return, order, oke. Kalau sudah semua, kita ingin menghapus persen dan region ini agar yang anak ini sudah masuk ke persen. Jadi kita ingin menghapus dua ini. Caranya kita pencet kolom ini, terus ke home, lalu kita transform data. Lalu kalau sudah keluar, kita tunggu sebentar. Oke, sudah semua. Lalu kita ke people, kita ingin hapus persen dan region ini, yaitu caranya dengan kalau sudah diklik kolomnya, kita klik use first row as headers. Oke, dia akan hilang. Sudah. Lalu kita cek di returns. Oke, di return juga ada. Kita pencet lagi use first row as headers. Sudah hilang. Di ini, oke, di sini tidak ada. Lalu kalau sudah, kita close and apply. Tunggu sebentar, tunggu dia apply. Oke. Lalu setelah sudah, kita ingin menggabungkan, ingin membuat mereka berrelasi. Itu caranya dengan di order ID, di orders, kita masukkan ke order ID di returns. Oke, kalau sudah kita save. Oke, sudah terrelasi. Oke, kalau sudah bikin relasinya, kita masuk ke report view. Sekarang kita ingin membuat table ya. Jadi caranya adalah kita klik table. Oke, kita perbesar. Lalu kita masukkan subkategori. Kita drag and drop. Lalu setelah itu kita masukkan kuantitinya. Kita perbesar sedikit. Oke. Lalu kita masukkan sales. Oke. Kalau sudah semua, kita ingin membuat revenue-nya. Caranya, kita klik new measure kita klik titik 3 di orders, lalu kita klik new measure. Oke, kalau sudah keluar, kita klik, kita tulis revenue sama dengan, nah ini rumusnya adalah sum x buka kurung orders, ini kita klik, oke, koma, lalu kita cari namanya order yang quantity. Oke, sudah, maaf, ini tadi saya spasi, saya hapus dulu. Oke, lalu spasi lambang bintang atau kali,
Lalu kita kalikan orders yang sales. Ini sales. Oke, lalu kita tutup kurung. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita enter saja. Oke, sudah. Ini revenue sudah ada di sini. Tinggal kita drag and drop. Oke, sudah masuk ya. Oke, kalau sudah masuk revenue-nya, kita masukkan profit ke dalam tabelnya. Oke, kalau sudah masuk, kita sekarang ingin membuat yang namanya GPM atau persentase. Caranya klik titik 3 di samping orders, lalu kita klik new measure seperti tadi, seperti profit, seperti revenue. Lalu kita ubah namanya menjadi GPM persentase persen sampai dengan rumusnya adalah divide buka kurung sum, lalu kita buka kurung lagi, kita order yang profit, lalu tutup kurung, koma, revenue. Oke, klik yang itu, lalu kita tutup kurung lagi. Oke, selesai. Lalu kita enter. Sudah dibuat, kita drag ke tabelnya. Oke, kalau sudah nongol ya dia presentasinya. Lalu setelah itu kita kita rename semuanya. Caranya adalah klik kiri, tombol ke bawah, kita rename. Yang subkategori kita ganti menjadi produk. Lalu yang quantity kita rename juga menjadi quantity saja. Oke, yang ini sum of sales-nya kita ganti menjadi sales, dan profitnya kita ganti menjadi profit. Oke, sudah semua. Ya benar, sudah semua. Oke, lalu kita ingin mengedit tabelnya. Caranya adalah format visual, kita ke grid, kita ganti colornya menjadi hitam. Tadi gridnya sudah menjadi hitam. Lalu vertical grid lines-nya kita nyalakan, kita ganti menjadi hitam juga. Lalu bordernya kita checklist semuanya, kita ubah menjadi hitam. Oke, sudah. Lalu kita akan ganti column headers. Oke, jadi kolomnya kita ganti menjadi konstanti aja. Lalu kita tebalkan teksnya warna hitam, backgroundnya kita ubah jadi pink aja lah ya, kita menjadi pink. Oke, sudah berubah. Sorry. Oke, lalu kita tengahkan. Oke, sudah di tengah. Lalu kita akan mengubah sel elemennya, ininya. Yang produk akan kita
Soal elemennya kita ganti dari yang kuantitinya kita checklist data barsnya. Oke, sudah keluar ya. Lalu kita ganti warnanya. Contohnya ini kita ganti warna ungu, biru lah ungu. Lalu negatif color negatif barnya kita ganti warna merah. Ini kita biarkan. Oke, sudah. Lalu kita ganti lagi yang salesnya, kita ulang lagi. Kita bisa ganti di sini menjadi warna cerah, pink, dan negatifnya kita ubah jadi ini aja kali ya. Oke, sudah. Revenue-nya juga kita ulang lagi, kita on-kan. Lalu ini kita warna biru aja. Ini terus ke profit, data bars. Kita cari warna apa ya? Warna kuning. Negatif barnya warna merah. Oke. Oke. Lalu kalau sudah semuanya oke, kalau sudah diwarnai kita buat title di atasnya. Lalu sini kita masukkan title financial sales revenue. Lalu fontnya kita bisa pilih gantiannya, kita tebalkan, lalu kita tengahkan. Oke. Sip, sudah semua. Oke, kalau sudah keluar semuanya, kita balik lagi ke general, ke data format, kita apply settings to quantity, lalu ini kita masukkan ke whole number, dan kita aktifkan 1000 separator. Oke, sudah semua. Jadi dia sudah keluar seperti ini. Lalu kita singkirkan karena kita ingin kita taruh ujung karena kita ingin membuat tahun sekarang yang ada tahunnya dan bulan. Oke. Oke, lalu kita kalau sudah membuat tabelnya, kita akan membuat slicer kayak tabel tahun dan bulan ya. Pertama-tama kita membuat kolom kita membuat kolom baru. Coba klik ini, klik 3 new column. Lalu kita akan membuat tahun dulu. Tahun rumusnya adalah format kita buka kurung orders, kita cari yang orders date. Oke, sudah. Tutup kurung, koma, tanda kutip 2, klik Y 4 kali, tutup kurung, lalu kutip 2 lagi, lalu tutup kurung. Salah. Kurangnya di sini. Oke, sudah selesai. Sudah dibuat. Lalu setelah itu ini tahun udah kebuat ya. Setelah itu kita akan membuat
bulan sama, rumusnya sama, bulan sama dengan format orders date, koma, titik, kutip 2, m 3 kali, titik 2, kutip 2 lagi, itu tutup kurung. Ntar, so, kita pindahin dulu ini. Lalu kita akan membuat slicernya ya. Pertama slicer, kita masukkan tahun. Oke, sudah terbuat. Kita kecilin dulu. Sip. Lalu kita ke slicer setting, drop down, lalu kita klik select yang ini. Oke, sudah terbuat. Lalu kita buat yang bulannya ya. Kita copy paste aja ini. Ctrl C, Ctrl V. Kita bawahin. Oke. Lalu kita hapus ini. Kita masukkan bulan ke data fields. Oke, sudah masuk. Kita cek. Oke, sudah semua. Ini juga cek. Oke, tahunnya juga sudah. Semuanya. Oke, lanjut kita membuat chart ya, area chart. Kita klik area chart di build visual. Sudah. Lalu kita masukkan quantity ke Y axis dan juga bulan masuk ke X axis. Oke, sudah keluar di sini ya. Sip. Kalau boleh dilihat sudah keluar. Kalau sudah dibuat kan di sini mulai dari November ya sampai Februari. Nah, sekarang kita ingin agar dia berurutan ya dari Januari gitu ya. Itu caranya adalah kita cek dulu. Kita buat kolom dulu pertama-tama. Kolom baru kita buat, lalu kita buat angka bulan. Angka bulan. Rumusnya sama dengan month. Kita buka kurung. Orders date. Kita cari orders date. Ini ya. Oke. Kalau sudah ketemu, kita tutup kurung. Kita enter. Nanti dia nongol di sini. Sudah keluar di sini. Nah, biar dia sejajar dari Januari, kita pencet sort column. Kita klik bulan. Oke, sudah. Kita lihat di sini, oke, masih belum ya. Caranya kita klik ini, kita hapus, kita masukkan, bukan bulan. Kita masukkan angka bulan. Masih salah.
Salah saya, maaf. Ininya kita ulang. Bulannya yang kita sort jadi angka bulan. Oke, sudah. Kita balik lagi. Ininya kita masukkan bulan ya. Nah, sudah maaf, dari Januari ke Desember. Oke, lalu kita ingin menghapus ininya ya. Ininya kita balkan bulannya. Lalu titelnya kita hapus. Ya sudah. Yang Y juga. Kalau yang Y kita hapus titles dan value-nya. Oke, sudah. Sini sudah terhapus. Selesai. Ini sudah sum of quantity by bulan. Oke, kalau sudah keluar kita ingin oke, titelnya kita hapus ya. Kita ingin mendekorasi, kita kecilin sedikit. Kita sini multi row card. Oke, kita masukkan quantity sini. Lalu kita edit sedikit. Kita oke, kalau kita masukkan unit sales. Kita edit sedikit. Oh, lalu data formatnya kita masukkan whole number 1000. Oke, sudah. Kita edit, kita kecilin dulu, masukkan ke sini. Oke, sudah. Nanti kita bisa pilih. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ingin membuat bagian profit sama. Kita copy paste aja. Taruh sini. Ini dikit biar nggak makan tempat. Oke. Ininya kita sum of quantity kita ganti menjadi profit ya. Oke, ulang, kita undo. Oke, sudah. Kita ganti sum of profit sudah. Lalu ini kita copy paste aja. Oke. Sip. Kita ganti title-nya. Jadi sales profit. Oke. Ininya juga kita ganti. Sum of quantity-nya kita ganti. Kita masukkan profit. Kita adjust sedikit. Sip. Ini kita sudah berhasil membuat profitnya. Oke, sudah. Oke. Baik, yang keempat kita ingin membuat diagram bulat. Oke, kita pindahin dulu ini biar muat. Oke. Kita akan membuat diagram. Caranya pie chart.
Kita klik pie chart. Lalu kita masukkan quantity ke values dan subkategorinya ke legend. Oke, sudah keluar. Kecilan kita gedekan sedikit. Oke, besar. Oke, kita muat-muatin aja. Kita edit sedikit. General data formatnya kita edit. Formatnya kita whole number, bisa percentage, general aja. Header iconsnya biarkan. Oke. Sisanya nggak usah sepertinya. Ini kita namakan jadi produk. Oke. Udah semua. Kayaknya nggak ada yang butuh diganti ya. Ini bisa ya diotak-atik, bisa dimatikan, bisa dinyalain. Ini biar presentasi kelihatan nih agak kurang ya. Karena emang kecil ininya, ya udah. Saya masukkan sudah di sini. Oke, pie chartnya sudah kelar. Baik, kalau sudah membuat pie chartnya, kita akan mendekorasi sedikit. Ya, contohnya kita masukkan text box, kemudian kita masukkan dashboard performance sales. Bisa kita tebalkan, kita kasih warna, kita kasih warna biru, lalu kita kecilin seperti itu. Lalu kita pindahkan ke bagian atas. Dan yang terakhir kita akan membuat sales area. Kita ArcGIS, kita klik ArcGIS for Power BI. Lalu kita continue as guys. Kita gedein sedikit biar kelihatan. Oke, sudah. Oke, sudah keluar. Lalu kita pasang city di location dan quantity di size, dan yang terakhir country di color. Oke, sudah ya. Kita bisa tunggu dia ngeload. Oke. Oh, sudah keluar ya. Jadi bisa kelihatan di sini yang beli, yang order ada dari United States, ya Los Angeles, di sini ada Philadelphia juga, di luar juga ada di sini. Oke, sudah kelihatan semuanya ya. Kalau sudah, kita tinggal ganti title-nya aja. Caranya kita klik format visual, general, kita ganti namanya jadi kita ganti namanya jadi sales area. Kita boldkan dan kita ganti fontnya. Oke, sudah ya. Lalu bisa kita taruh tengah sesuai yang Anda mau. Oke, sudah semua 5 table dari performance sales. Ini bisa dicek semua bekerja. Bisa semua keganti. Macam-macam ya. Oke, sudah selesai semuanya. Baik. Begitu saja tutorial dari saya membuat 5 table performance sales. Dari ada unit sales, ada profit, ada
quantity by product, ada financial revenue, dan sales area. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.